Hai semua, selamat datang di presentasi proposal kami. Pada kesempatan kali ini, kami sangat bersemangat untuk mempersembahkan proposal kami yang telah kami susun dengan sungguh-sungguh. Di dalam proposal ini, kami akan menguraikan ide dan rencana kami dengan jelas dan rinci. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan tujuan dari proposal kami, strategi yang akan kami terapkan, manfaat yang diharapkan, serta pandangan tentang dampak positif yang dapat dihasilkan. Kami juga sangat berharap untuk mendapatkan masukan berharga dari Anda semua setelah presentasi ini selesai. Adapun judul yang akan kami bawakan dalam proposal ini yaitu pengembangan bioteknologi untuk mengurangi emisi karbon melalui produksi bioplastik ramah lingkungan dari kulit pisang. Salah satu permasalahan utama lingkungan saat ini adalah fenomena perubahan iklim yang terkait dengan peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Kenaikan suhu ini disebabkan oleh peningkatan radiasi matahari yang mencapai atmosfer bumi. Lalu sebagian dari radiasi ini berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah yang diserap oleh udara dan permukaan bumi. Sebagian dari sinar inframerah tersebut dipantulkan kembali ke atmosfer dan diserap oleh gas-gas rumah kaca, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan suhu di bumi. Gas rumah kaca yang utama meliputi karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida, merupakan kontribusi signifikan dari aktivitas manusia yang mengakibatkan penumpukan gas-gas tersebut di atmosfer. Negara di ASEAN memiliki sektor industri yang memproduksi emisi karbon dioksida. Sumber utamanya berasal dari industri pembangkit listrik yang berkontribusi sebesar 37% dari total emisi karbon dioksida global. Persentase ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pesat di sektor industri. Dalam 20 tahun mendatang, perkiraan menyatakan bahwa negara-negara ASEAN diharapkan dapat menyumbang sekitar 44% dari total emisi karbon dioksida global. Pembakaran sampah juga dapat menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2, NO2, NH3, dan karbon organik. CO2 menjadi gas utama yang dihasilkan oleh pembakaran sampah dan dihasilkan cukup lebih tinggi dibandingkan emisi gas lainnya. Yang pertama, kita membahas tentang sampah plastik. Sampah plastik merupakan wadah kemasan yang sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Proses dekomposisi sampah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk benar-benar terurai di dalam tanah. Sementara jika dibakar, plastik dapat menghasilkan karbon dioksida dan yang berpotensi membahayakan kesehatan. Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, pengembangan produk bioplastik dapat dilakukan dengan menggunakan bahan organik yang mudah terurai seperti kulit pisang, sehingga dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan. Kedua, limbah buah pisang. Buah pisang merupakan salah satu makanan favorit atau buah yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Menurut Munawarah tahun 2005, buah pisang memiliki kandungan gizi seperti protein, lemak, serat, dan gula. Seiring bertambahnya peminat masyarakat terhadap buah pisang, menyebabkan kulit dari buah pisang itu menjadi masalah bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah lingkungan akibat tercemar dari kulit buah pisang dimanfaatkan menjadi bahan dalam pembuatan bioplastik. Karena dalam kulit buah pisang mengandung pati sebanyak 0,98%, maka daripada itu kulit buah pisang bisa dimanfaatkan sebagai bahan dari pembuatan bioplastik. 3. Solusi dengan pembuatan bioplastik. Bioplastik merupakan salah satu plastik yang terbuat dari bahan organik yang dapat diperbaharui. Bioplastik bisa berasal dari pati, selulosa, dan protein. Ada beberapa metode yang umum digunakan dalam pembuatan bioplastik, seperti eksfoliasi, polimerasi in situ interkalatif, interkalasi prepolimer. Juga ada metode melt intercalation. Sedangkan pada percobaan kali ini, metode yang digunakan adalah melt intercalation, di mana pada metode tersebut menggunakan bahan organik, dilakukan dengan cara mengekstraksi pati dari buah kulit pisang. Adapun metode dari melt intercalation, ekstrak pati dari kulit buah pisang dikombinasikan dengan ZNO atau sering disebut juga dengan zinc oxide ditambah dengan kitosin dan clay sebagai bahan pengisi. Juga ada gliserol dan sorbital sebagai bahan dari plasticizer. Prosedur yang dilakukan untuk mengekstraksi pati dari kulit buah pisang dilakukan dengan cara 1 kilo kulit buah pisang dicuci sampai bersih, lalu di blender dengan perbandingan 1:2. Dengan 1 kilo kulit buah pisang di blender dengan 2 liter air. Lalu hasil blender tersebut kemudian disaring menggunakan kain saring. Hasil saringan tersebut disebut menjadi cairan suspensi pertama atau cairan suspensi pati pertama.
Lalu, ampas dari saringan tersebut kemudian diblender lagi dengan menambahkan 1 liter air, lalu disaring, dan hasil saringan tersebut disebut dengan suspensi pati yang kedua. Lalu, suspensi pati yang pertama ditambah dengan suspensi pati kedua, lalu didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Hasil dari endapan tersebut itu merupakan pati dari kulit buah pisang. Pati tersebut kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Tunggu sampai kering. Adapun prosedur pembuatan bioplastik. Prosedur pembuatan bioplastik dengan bahan baku dari pati kulit buah pisang dilakukan dengan konsentrasi filler, JNO, kitosan, dan clay, dan konsentrasi filler serta jenis plasticizer. Adapun tahapan yang dilakukan yang pertama, timbang pati sebanyak 20 sampel dengan berat masing-masing 10 gram. Kemudian, timbang plasticizer glisero 25% sebanyak 10 sampel dan sorbital 25% sebanyak 10 sampel. Kemudian, berbagai variasi konsentrasi dengan 3%, 6%, 9%, dan 12% dari berat pati yang digunakan untuk menimbang filler, JNO, kitosan, dan clay. Kemudian, masukkan plasticizer 25% dari berat pati 2,5 gram ke dalam beker gelas yang berisi aquades sebanyak 100 ml. Kemudian, tambahkan filler dengan variasi konsentrasi 3%, 6%, 9%, dan 12%. Dari berat pati dilakukan untuk setiap jenis filler JNO, sitosin, dan clay. Lalu, tambahkan pati kulit buah pisang sebanyak 10 gram. Kemudian diaduk dan dipanaskan selama 50 menit pada temperatur 85 derajat Celcius secara kontinu. Kemudian, cetak larutan menggunakan plexiglass. Keringkan dalam oven dengan temperatur 45 derajat Celcius selama 5 jam. Setelah itu, keluarkan dari oven. Bioplastik dapat dilepas dari cetakan setelah dikeringkan pada suhu kamar. Seorang filsuf dari Cina pernah berkata, "Kerjakanlah hal sulit ketika mereka masih muda. Kerjakanlah hal-hal besar ketika mereka masih kecil. Perjalanan 1000 langkah dimulai dari langkah pertama." Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak pantas, kami mohon maaf. Terima kasih.